Ibu Pembantu Rektor yang juga saya hormati dan saya banggakan, Bapak-bapak, para pengajar Sivitas Akademika, dan tentu semua adik-adik para mahasiswa-mahasiswi yang dari Nusa Tenggara Barat yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama dapat bersilaturahim, dan kesyukuran bagi saya pribadi bisa langsung bertatap muka, saling pandang dengan adik-adik semua para mahasiswa-mahasiswi harapan-harapan Nusa Tenggara Barat. Walaupun tadi ketua panitia itu komplain dengan gubernurnya ya, katanya gubernurnya ini memperhatikan Lombok saja katanya. Nanti kita uji benar apa tidak ya. Pantas-pantaslah ketua panitia punya anggapan seperti itu, karena ternyata 9 tahun dia tidak pernah pulang. Jadi persis sama dengan usia kepemimpinan saya 9 tahun. Pak Rektor, Bapak menyampaikan tadi tentang Universitas PGRI Jogja. Saya berbagi harapan juga dengan Bapak Rektor dan kita semua. Saya, Pak Rektor, juga lahir dari rahim pendidikan swasta. Jadi saya lahir murni pendidikan saya itu dari pondok pesantren. Pondok pesantren yang bagi saya adalah sumber nilai-nilai bukan hanya keagamaan tetapi juga kebangsaan. Bahkan bukan hanya kebangsaan tapi juga kemanusiaan. Nah, dengan bekal nilai pesantren itulah saya berjuang dengan ilmu yang sedikit untuk bisa berkontribusi membangun bersama-sama seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat saat ini sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat. Bapak Rektor tadi menyampaikan harapan yang saya pikir kita semua punya harapan yang sama, bahwa negara atau bangsa itu akan jauh lebih maju apabila akses pendidikan tingginya itu terbuka untuk semua warganya. Apabila ada pendidikan tinggi yang berkualitas. Sebabnya bapak-bapak, saudara-saudara, ini hanya mengkonfirmasi saja apa yang mungkin ada dan sudah menjadi pengetahuan kita semua. Bahwa contoh misalnya negara India, kita tahu India itu negara yang mungkin secara zahir, secara kemegahan dunia, ya, artinya dari sisi kemodernan, dia tidak lebih dibanding banyak negara-negara yang lain. Bahkan kalau kita lihat foto-foto yang memotret kehidupan di India itu banyak sisi-sisi yang kumuh. Banyak hal-hal yang mungkin bahkan kita orang Indonesia mentertawakan ketradisionalan mereka. Tapi jangan salah, India itu sesungguhnya adalah negara yang sangat dinamis. India itu selalu mencatatkan pertumbuhan yang di atas Indonesia, dan itu konsisten terus. Lebih dari itu, India itu tempat di mana banyak sekali penemuan-penemuan teknologi yang berbasis pada teknologi mikro, teknologi nano bahkan, yang sangat detail, yang sangat presisi, itu lahir di India. Bahkan India itu punya tempat yang disebut dengan dalam tanda kutip Silicon Valley-nya India, itu di Bangalore. Yaitu tempat di mana ada beribu-ribu anak muda yang cerdas dan pintar-pintar luar biasa. Mereka meriset, mereka mencari temuan-temuan teknologi, dan mereka bahkan menjadi dosen-dosen bagi universitas-universitas terhebat yang ada di Amerika. Kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin India yang tidak tahu tukang joget-joget? Nah, coba kalau sebuah India, film India itu paling khas ya. Jadi
anak mudanya datang belakangan. Dan anak mudanya itu setelah hantam-hantamannya kayak apa tidak ada luka sedikit pun. Jadi pokoknya gombalnya luar biasa lah boleh-boleh. Tapi itu satu sisi. Sisi yang lain ternyata di situ ada satu dinamika transformasi bangsa, ada satu dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa. Menurut para ahli yang meriset tentang India, sebab yang paling penting dari seluruh proses transformasi itu adalah karena negara dan bangsa India itu memberikan alokasi dana ke pendidikan tinggi itu yang melebihi pendidikan dasar. Jadi India itu anggaran pendidikan tingginya itu lebih besar dari anggaran pendidikan dasar dan menengah. Abstrak dalam pikiran kita akan menjadi konkret kalau kita sandingkan dengan dana pendidikan di Indonesia. Di Indonesia ini dana pendidikan dasar menengah mulai bos segala macam itu besar sekali. Dana pendidikan tinggi itu mengecil. Indonesia akan bisa melahirkan ahli-ahli, ilmuwan-ilmuwan hebat, mungkin juga pemenang Nobel, akan bisa mendudukkan putra-putrinya untuk menjadi profesor-profesor di kursi-kursi kehormatan di universitas bergengsi di negara-negara barat adalah kalau memang kita di Indonesia sudah memberikan perhatian kepada pendidikan tinggi dan mengalokasikan anggaran lebih besar dari pendidikan dasar dan menengah. Nah, kapan itu? Ya Allah. Tapi intinya adalah saya ingin menyampaikan ilustrasi India ini untuk menunjukkan bahwa pendidikan tinggi itu sangat penting. Dan ketika bicara tentang pendidikan tinggi, kalau dalam ilustrasi pesantren itu al-madrasatu muhimmatun bi abnaiha wa binaiha. Bahwa sekolah itu penting dengan bangunan dan orang-orang. Tapi kalau bisa maka yang lebih penting dari bangunan atau sarana-sarana infrastruktur itu adalah orang-orang. Dan siapa orang-orang itu? Ya, adik-adik semua para mahasiswa. Jadi dengan kata lain, pada diri Anda lah sebenarnya para mahasiswa letak cepat lambatnya transformasi ke depan untuk Indonesia, untuk NTB, atau bahkan terjadi atau tidaknya ya pada Anda ini. Bukan pada Tuan Guru Bajang, bukan pada Profesor Bukhari, tidak, pada Anda semua. Saya berbesar hati, insya Allah mahasiswa Universitas PGRI Jogja dan putra-putri NTB yang belajar di Jogja akan menjadi transformator hebat untuk kemajuan Indonesia. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, saya mohon maaf, waktu kita memang agak terbatas ya. Jadi saya tambah 5 menit saja. Nanti kita dialog setelah itu baru agak panjang. Intinya adalah bahwa saya ingin menyampaikan dengan kesyukuran bahwa di NTB itu ada momentum saat ini. NTB itu ada momentum yang ditunjukkan dari banyak indikator. Pertama, indikatornya adalah indikator yang bisa diketahui oleh siapapun. Itu data-data makro maupun mikrostatistik. Data-data tentang pertumbuhan ekonomi, kemudian tentang penurunan kemiskinan, kemudian tentang penurunan tingkat pengangguran, kemudian Gini rasio kita yang juga masih terkontrol, inflasi kita, dan segala macam. Indikator-indikator statistik itu menunjukkan bahwa NTB berada pada jalur yang tepat. NTB berada pada arus atau aliran pertumbuhan yang bahkan alhamdulillah jauh lebih baik dibanding banyak provinsi di Indonesia. Itu satu indikator. Yang kedua, bahwa NTB berada dalam satu momentum yang baik
karena memang ada banyak inisiatif-inisiatif yang lahir di Nusa Tenggara Barat saat ini. Nusa Tenggara Barat itu adalah provinsi yang pertama di Indonesia yang mendeklar sebagai halal tourism destination. Dengan segala kekurangannya, tetapi tidak ada provinsi lain yang berani untuk menggagas itu, untuk mendeklarasikan. Kita berani dengan segala kekurangan, karena pelajaran dari sekian tahun memimpin proses pembangunan bersama seluruh masyarakat tanpa kecuali mengajarkan kepada saya bahwa orang NTB itu memang harus ditantang dengan tantangan-tantangan yang tidak biasa. Baru dia mau bagaimana. Kalau tidak diberikan tantangan atau bisnis as usual, ya sudah begitu saja. Tapi kalau ada tantangan-tantangan yang kelihatannya hampir-hampir tidak masuk akal, di situ pagahnya mulai keluar. Di sini apa bahasa Bojo pagah ya? Padu. Bahasa Bojo apa pagah? Pagah itu apa? Lele? Cece? 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 Coba bayangkan bagaimana orang Lombok, ini satu ilustrasi yang real dan nyata. Bagaimana orang Lombok ya, yang tidak pernah melihat kelapa sawit di Lombok. Dari dia mulai lahir sampai dia berangkat ke Malaysia, dia tidak pernah lihat kelapa sawit. Bagaimana, jangankan belajar, memotong atau mengambil buahnya, melihatnya pun tidak pernah. Tapi begitu sampai ke Malaysia, mereka menjadi pekerja-pekerja yang paling banyak gaji dan bonusnya karena paling pandai mengambil kelapa sawit. Gimana saya belajar? Tantangan. Jadi kalau mau lihat orang NTB itu mengeluarkan the best of him atau of her, taruh dia di tempat yang membuatnya harus survive. Saya ngomong sama Bang Hamdan Zulfa, Bang, abang kok putih ya? Saya bilang. Dia ketawa. Terus, Bang, dulu ceritanya abang di Jakarta apa sebabnya dulu? Mulai cerita lah beliau, panjang cerita intinya apa? Tuan Guru, kalau kami tidak keluar ke Jakarta, ruang-ruang untuk mengaktualisasikan kemampuan akal yang diberikan oleh Allah di kampung saya yang jauh di Paradong itu tidak cukup ruang. Jadi kapasitas orang NTB itu besar, dan kapasitas yang besar itu hanya muncul ketika ada lingkungan dan ada support dan dukungan, ya, dari lingkungan, dari teman, dari tantangan-tantangan kehidupan, maka semua potensi itu muncul. Beliau dalam usia yang sangat muda itu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Itu putra itu. Nah, saya berharap, mengapa saya menyebutkan tantangan ini, konteksnya adalah saya berharap Anda, para mahasiswa di Jogja ini, bisa memaknakan keberadaan Anda ini di Jogja sebagai bagian untuk melejitkan potensi Anda. Jadi letakkan diri Anda pada persaingan-persaingan yang dahsyat di sini. Letakkan diri Anda pada komunitas-komunitas yang memaksa Anda untuk mengeluarkan semua potensi. Ikut dalam diskusi-diskusi yang sungguh-sungguh tentang bangsa. Jangan ikut komunitas yang mengajak berleha-leha. Orang NTB itu kalau diletakkan di tempat yang menantang, dia akan keluar semua potensinya. Sama juga kalau dia diletakkan di tempat yang melenakan, dia akan terlena selama-lamanya.
Benar itu? Bapak ini kemarin ketemu waktu khutbah Jumat saya di Masjid Al-Firdaus. Beliau salaman kepada saya dan mengatakan, kenalkan, saya orang Bima. Tanya di Malioboro, siapa yang menguasai Malioboro? Kalau bilang orang Bojo tidak bisa berkiprah di luar. Betul kan? Kenapa beliau bisa melejitkan potensi sampai bisa dalam tanda kutip menjadi salah satu penguasa Malioboro pilihan? Karena beliau diletakkan di tempat yang menantang. Dari mana beliau belajar menguasai? Saya yakin tidak di Bima. Karena di Bima tidak ada lingkungan strategis seperti Malioboro dan Trisakti. Siap komandan. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah, saya pernah menyampaikan, adik-adik, saya berharap kalian keras pada diri kalian saat kalian muda, supaya dunia itu lunak pada kalian ketika nanti di masa yang akan datang. Kalau kalian lunak pada diri kalian sekarang, maka dunia akan keras sekali kepada kalian di masa yang akan datang. Saya berharap itu bisa dimaknakan dengan baik, karena memang betul-betul era Muhammad Zainul Majdi di NTB untuk memimpin itu 1 tahun lagi, hampir 1 tahun lagi selesai. Dan saya berharap semua potensi anak-anak muda NTB itu bisa tercurah untuk membangun Nusa Tenggara Barat. Kalau misalnya ada kesan atau anggapan Pak TGB itu masih berat bobok, tidak peduli Sumbawa, ya kalian yang perbaiki nanti. Kalau itu benar ya, tapi sebenarnya tidak benar. Kenapa tidak benar? Sebabnya sederhana saja. Kalau memang ada ketimpangan pembangunan itu, tidak akan mungkin NTB mencatatkan prestasi-prestasi terbaik tingkat nasional. NTB itu provinsi yang pelaksanaan Millennium Development Goals-nya itu terbaik seluruh Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Dan Millennium Development Goals itu adalah hal-hal yang sangat mendasar di dalam pembangunan. Bagaimana akses perempuan terhadap pendidikan, bagaimana kesehatan ibu dan anak, bagaimana tingkat literasi, akses warga terhadap lembaga pendidikan, bagaimana akses masyarakat kepada sumber daya ekonomi, bagaimana pelayanan-pelayanan dasar yang ada. Kita terbaik di tingkat nasional. IPM kita peningkatannya dari 2010-2016 itu incremental istilahnya, yaitu naiknya itu 1,23 poin. Itu terbaik seluruh Indonesia di jangka waktu 2010-2016. Kalau ada sebagian saja yang menikmati pembangunan dan sebagian yang lain, tidak mungkin akan keluar agregat pembangunan seperti itu. Gini rasio kita 0,36 di bawah rata-rata nasional. Artinya tingkat kesenjangan kita itu di bawah nasional. Nasional itu 0,40. Semakin besar dia, maka semakin senjang masyarakat antara yang mampu dan tidak mampu. Kita 0,36. Kalau memang ada ketimpangan kebijakan, maka keluar pasti gini rasio itu akan tercermin di situ. Tapi tidak. Dan banyak lagi indikator-indikator yang menunjukkan bahwa insya Allah walaupun mungkin secara absolut kalau kita melepas dana 50 miliar di Lombok dan 50 miliar di Sumbawa untuk infrastruktur, itu pasti yang di Lombok kelihatan karena Lombok kecil. Tapi 50 miliar yang dilepas di Sumbawa itu tidak begitu kelihatan, karena jalan yang akan ditangani itu bisa 5 kali lipat lebih panjang dibanding ada di Lombok. Jadi anggarannya kalau kita lihat dari konsep anggaran misalnya, oke lah kalau kita mau meletakkan keadilan itu dalam makna benar-benar angkanya sama 50-50, tetap ada kesan kurang. Kenapa? Karena yang ditangani itu jauh lebih besar. Kalau kita meletakkan budgeting policy atau kebijakan anggaran itu based on people, berbasis pada manusia, maka dana yang ke Lombok harusnya 72%, dana yang ke Pulau Sumbawa 28%. Seperti komposisi penduduk.
Penduduk NTB itu 72% di Pulau Lombok, 28% di Pulau Sumbawa. Kalau kita menggunakan pendekatan based on people seperti itu, maka akan sedikit sekali anggaran yang turun ke Sumbawa. Tapi itu tidak pernah kita lakukan pada masa saya. Jadi kami berusaha dana itu seadil mungkin dari jumlah paling tidak. Memang seperti saya sampaikan tadi, luas Pulau Sumbawa itu 3 kali lipat lebih besar dibanding Pulau Lombok. Jalan yang harus ditangani pun itu sekitar 4 kali lipat lebih panjang dibanding Pulau Lombok. Maka dana yang dibutuhkan pun itu kalau ingin segera kelihatan harus berlipat. Tapi problemnya tentu saja kalau masalah dana itu adalah kemampuan objektif kita. Kita punya atau tidak? Nyatanya kita memang punya dana yang terbatas dan kita gunakan secara cermat. Bagaimana mensiasatinya? Ini terakhir. Ada problem tentang pembangunan dan dana pembangunan. Kita sadar kondisi geografis, topografis, dan situasi masyarakat di Sumbawa beda dengan Lombok. Anggaran kita terbatas. Apa yang kita lakukan? Kita memilih bersama-sama di NTB itu untuk memprioritaskan daerah-daerah yang potensial untuk bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumbawa. Tidak bisa kita tangani semuanya, kita fokuskan pada daerah-daerah yang potensial. Alhamdulillah, beberapa dari daerah itu sekarang sudah kelihatan pertumbuhan. Saya bisa sampaikan misalnya di daerah Dompu, di kawasan lereng Tambora, itu di sekitarnya sekarang sudah tumbuh industri gula. Industri gula yang merupakan revitalisasi gula satu-satunya di luar Pulau Jawa yang berhasil pada masa sekitar 20 tahun terakhir. Itu di Dompu. Apa yang kita lakukan? Ya kita sambung konektivitas ke situ. Jalan-jalannya kita perbaiki, pelabuhannya kita siapkan, kemudian lahannya juga kita bersihkan dan kita siapkan. Sekarang sudah tumbuh di situ industri gula. Itu bersisian bersamaan dengan penanaman jagung yang terus-menerus menyebar. Kenapa masyarakat merasa bahwa komoditas-komoditas ini bisa memberikan keuntungan? Karena di lahan-lahan yang subur itu kita bangun konektivitasnya sehingga biaya distribusi dan ongkos produksinya itu bisa menurun dan kemudian keuntungannya bisa lebih banyak kepada petani. Hal yang sama kita lakukan di Labangka untuk Sumbawa. Sama juga sentra jagung di situ. Demikian pula di sekitar Samota kita perbaiki infrastrukturnya. Karena ada potensi kelautan dan perikanan di situ. Tapi sekali lagi karena keterbatasan anggaran, tidak semua sudut bisa kita jangkau segera. Tidak semua jalan-jalan langsung bisa segera diperbaiki. Ada kriteria, parameter yang kita pakai. Kalau memang daerah itu dimungkinkan bisa menghadirkan satu pertumbuhan yang bisa mendorong untuk daerah sekitarnya, kita siapkan infrastrukturnya. Jadi itu strategi untuk mensiasati kekurangan anggaran yang ada pada kita, walaupun kemudian dampaknya adalah memang masih ada kesan seakan-akan bahwa dana pembangunan di Pulau Lombok atau pembangunan di Pulau Lombok itu lebih diutamakan dibanding Pulau Sumbawa. Saya ingin sampaikan itu tidak benar dan silakan diuji dengan data yang ada dan demikian pula. Kalau yang sudah lama nggak pulang-pulang lah, dia jalan-jalan di sekitar Tambora, bagaimana terlihat ekonomi. Saya ingin sampaikan di sini secara sederhana, adik-adik ya, ini sebagai bagian dari kita ke depan punya tantangan di NTB. Tadi kan adik-adik yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di NTB. Pertama, kantong kemiskinan itu di Pulau Lombok. Kantong kemiskinan sampai sekarang itu di Pulau Lombok, bukan di Pulau Sumbawa. Jadi kalau memang ada pengistimewaan tentu tidak akan terjadi. Tapi memang itulah faktanya. Kantong kemiskinan itu di Pulau Lombok. Banyak masalah-masalah sosial itu di Pulau Lombok dan plus juga ada khususnya di bagian timur ya. Itu di tempatnya Pak Paul? Ya, nama orang Bima nggak ada Pak Paul, Pak. Namanya Paul Zulkarnain, Pak. Paul Zulkarnain.
Iya, ya. Jadi ini tantangan-tantangan ke depan mengatasi masalah kemiskinan, kemudian menjaga kohesi kita sosial kita. Momentum sudah ada, pertumbuhan kita terus bagus. Ke depan ini akan banyak pekerjaan besar di NTB. Ya, ada pekerjaan yang pariwisata, industri, kemudian juga di Pulau Sumbawa ada pertambangan yang sangat besar, perikanan kelautan yang juga luar biasa, kemudian perkebunan jagung yang akan dibangun, industrinya juga sudah ada perusahaan-perusahaan besar yang akan membangun industri di sana. Jadi semuanya itu membutuhkan anak-anak muda yang tahu kepentingan daerahnya. Kita harus ingat, saudara-saudara, teman-teman semua, bahwa ke depan itu bukan lagi bicara bagaimana investasi itu masuk ke daerah kita, tapi bagaimana memastikan bahwa aktor-aktor ekonomi di daerah kita itu tetap berada di putra-putra daerah. Itu yang menurut saya paling penting dan itu paling rumit. Dan bagaimana kita bisa memastikan aktor-aktor ekonomi itu di tangan para putra daerah? Jalan satu-satunya adalah melalui pendidikan. Anda tidak bisa berdebat dengan otot di masa yang akan datang. Karena regulasi akan semakin ketat, negara juga akan semakin tegas, segala macam pelanggaran hukum akan ditindak, maka Anda hanya bisa bersaing dengan pendidikan. Anda harus menjadi orang yang pintar, cerdas, cermat, dan memiliki komitmen kepada daerah, kepada bangsa, kepada agama juga tentu saja untuk membangun daerah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.